Ciko. Ada Bobby. Hai Ciko. Hai Bobby, untung kamu datang loh. Aku takut di rumah sendirian. Emang kenapa? Papa mamaku lagi pergi ke supermarket. Aku nggak boleh ikut. Oh gitu. Tenang. Ada Bobby di sini. Gak usah takut. Iya, beruntung banget. Jadi aku ada teman deh. Iya dong. Kebetulan tadi aku di rumah tuh bosen karena PR aku beres semua. Itu ya pengen cari udara segar gitu deh. Kamu udah beres belum PR-nya? Aku udah beres dong. Wah, sip. Kalau gitu, yuk kita main yuk. Ayo. Sip. Loh, apa ini? Aduh, Kenapa ini? Bobby, kamu di mana, Bobby? Cika, kamu di mana? Aku di sini, Bobby. Aku juga di sini, kamu mana-mana gelap ini. Aku takut, Bobby. Ya, Bobby. Aku juga takut. Few minutes later. Akhirnya. Kok kamu di situ? Loh, kamu juga kenapa bisa di situ? Aku tadi nyari kamu, Bobby. Aku muter-muter tadi nabrak ini tuh kaki aku sakit sekarang. Aduh, aku juga. Halo, siapa di sini ya? Halo, siapa yang teriak ya? Siapa ya? Itu siapa yang datang ya? Oh, ternyata Cika dan Bobby yang teriak-teriak. Bukan. Emang ada apa teriak-teriak tadi? Kita tiba-tiba lampunya mati tadi kok. Iya, padahal kita mau main, Kak. Oh, Tiba-tiba pantesan. semua. Memang kamu kalian juga tadi rumahnya ini kok mati lampu sendiri. Makanya kamu kalian ada yang teriak-teriak. Siapa? Rupanya kalian berdua ya. Oh, jadi lampu nyala ini karena kamu kok. Iya, kamu kan tadi penasaran. Akhirnya kamu nyalain. Ternyata rumahnya Cika. Oh, kamu kak nyala ini pakai apa? Punya magic gitu ya? Udah, di depan kan ada sakarnya di atas tadi, depan pintu. Ya. Udah, kalian tenang sekarang, nggak usah takut lagi ya. Iya, Nah. tadi aku sempat takut Cika. Nanti, kalau misalnya mati lampu, kalian nggak usah panik, nggak usah teriak-teriak. Ya, dikirain ada apa. Jadi kita harus ngapain? Nah, kalau gitu kalian harus tenang. Udah gitu, kalian berdua berdoa sama Tuhan supaya diberikan keberanian. Ya, jadi kalian bisa tenang, nggak usah panik, oke? Benar ya. Nah, udah tenang sekarang kan? Oke, Kak, tapi masih siap. Kakak mau kemana? Temenin kita dong. Oh ya udah, aku nanti akan temenin kalian sampai orang tuanya kemana nih Cika? Aku lagi ke toko. Aku gak boleh ikut ke toko, Kak. Oke, aku akan temenin ya sampai papa mama Cika pulang. Makasih ya, Kak. Wah, sama-sama. Baik banget. Baik banget. Hai. Nah, kita mau tos PSBB dulu yuk. Yuk. Halo adik-adik. Halo adik-adik semua. Selamat hari Minggu semuanya. Hari Minggu. Kita mau sapa dulu ya, masing-masing dari kelas ya. Aku mau sapa dari kelas balita kecil, mana suaranya? Adik-adik, kalau dari kelas tengah sama kelas besar, mana suaranya nih? Wow, Mereka pada semangat. betul, semuanya semangat. Kita senang banget deh. Iya, aduh, seneng banget pada semangat mereka walaupun dari rumah ya, Kak. Bener berarti di rumah kalian tetap harus rajin ya sekolahnya meskipun harus rajin. Oke, jangan telat juga bangunnya ya. Bener. Yuk kita mau sapa mereka yuk. Yuk. Main pujian. Halo, hello, hola. Sama-sama yuk. Masih ingat ya gerakannya ya? Sama-sama yuk. Halo, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cu. Halo, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua
berdoa. Mari kita berdoa. Yesus, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah boleh bangun, kami sudah boleh siap-siap buat beribadah, dan hari ini kami mau mulai ibadah kami Tuhan. Tuhan berkati supaya kami boleh menyanyi puji-pujian dengan baik. Tuhan Yesus boleh tersenyum melihat anak-anak Tuhan bernyanyi di rumah kami masing-masing. Kami juga boleh mendengar cerita firman Tuhan dengan baik pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik, tahu nggak Allah kita itu besar dan apa? Kuat dan perkasa. Dan perkasa. Adik-adik tahu itu kan? Kita mau pujikan lagi yuk. Kita masih berdiri ya. Yuk kita pujikan sama-sama yuk. Ikutin kakak ya, gerakannya ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Sekali lagi yuk, ini ya sama-sama ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Ini lihat mereka tetap semangat ya. Iya, hari ini punya gerakan kita semuanya Pak. Adik-adik, tahu nggak kalau kalian itu tidak perlu khawatir akan segala hal ya? Karena Tuhan selalu menyertai kehidupan kalian. Meskipun kondisi sekarang, Tuhan tetap menyertai. Tuhan tetap kirimkan berkat-berkatnya. Lewat apa aja coba? Tahu nggak? Kita punya aplikasi YouTube. Oh iya, kita punya Ya. aplikasi Zoom juga. Jadi kita masih bisa tetap sekolah, kita masih bisa tetap Sekolah minggu. sekolah minggu juga, Ya. beribadah bersama seperti saat ini ya. Adik, hari ini kita ceritanya tuh masih tentang Musa ya. Hari ini cerita tentang Musa tentang apa ya? Hari ini cerita itu tentang Musa yang menyeberangi satu buah laut. Laut apa tuh Kak? Laut apa? Tahu nggak yang Bukan. Dan tahu nggak cara nyeberangin lautnya gimana? Tahu nggak? Tahu ya. Tahu tuh kayaknya Kak. Kalau mau tahu kita sama-sama nyanyi lagu ini yuk. 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 Bagaimana cara Musa menyeberangi laut kosong? Bagaimana cara Musa menyeberangi laut kosong? Berjalan bukan, berlari bukan, naik kapal juga bukan, berenang Bukan. Terbang. bukan. Bagaimana caranya? Allah membuat angin bertiup, terus menerus berlalu. Musa berjalan di atas tanah kering. Lagi ya. Bagaimana cara Musa menyeberangi laut kosong? Bagaimana cara Musa menyeberangi laut kosong?
bisa membelah laut. Luar biasa sekali adik-adik. Nah pasti adik-adik udah gak sabar loh Kak mau dengar ceritanya ya. Tapi sebelum kita dengar cerita, kita mau kumpulin persembahan dulu yuk. Persembahannya Ya, yuk kita siapin persembahannya ya. Nanti persembahannya kalau sudah dimasukkan ke dalam apa? dalam amplop. Terus kasih siapa? Boleh dikasih ke mama atau kakak pembimbing. Yes, betul sekali. Nah, sembari adik-adik mengumpulkan di rumah masing-masing, kita nyanyi sama-sama yuk. Yuk. Aku bawa dan berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Sudah adik-adik sudah berkumpul semua? Oke, jangan lupa ya kasih papa mama atau Pembimbing. bimbing. Oke adik-adik, yuk sekarang kita lipat tangan karena kita doa buat persembahan dan firman. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang Kau berikan dalam hidup kami, untuk berkat materi, untuk berkat kecukupan yang selalu Kau berikan bagi kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan untuk persembahan ini yang terbaik yang kami berikan untuk memuliakan nama-Mu, untuk digunakan dengan sebaik-baiknya untuk memperluas kerajaan. Sertai dan berkati mereka yang mengelola setiap persembahan ini. Terima kasih Tuhan, dan kami juga sebentar lagi mau dengar firman. Sertai kami, bimbing kami agar kami bisa mengerti maksud dari firman-Mu hari ini. Disertai Buka dalam menyampaikan firman pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, saatnya kita akan cerita. Nah adik-adik, sekarang kita mau baca Alkitab kita. Kita siapin Alkitabnya, kita buka dari Kitab Keluaran pasal 14 ayat 21 sampai ke ayat 31. Sekali lagi, Keluaran pasal 14 ayat 21 sampai 31. Kakak bacain ya buat adik-adik. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguapkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu menjadi tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka dengan segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berpegang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir,
Maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hamba-Nya itu. Halo adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Baik, sebelumnya Kak Puka mau ingatkan dulu ya, bagi adik-adik yang sering ikuti ibadah sekolah minggu YouTube pasti tahu. Pertama, siapakah orang yang diutus oleh Tuhan untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir? Betul, Musa ya. Yang kedua, kemanakah tanah perjanjian yang akan dibawa oleh Musa bersama bangsa Israel? Ya, tanah Kanaan, betul ya. Jadi dari Alkitab yang sudah kita baca tadi, adik-adik, di sini diawali dari tulah ke-10 dari bangsa kepada bangsa Mesir. Jadi masih ingat ya. Nah, setelah tulah ke-10 ini, Firaun akhirnya mengizinkan orang Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Wah, senang sekali orang-orang Israel ya. Tapi ketika mereka sedang dalam perjalanan, Firaun ini berubah keputusan. Tiba-tiba dia merasa menyesal, ya, membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Dia ingin orang Israel itu kembali ke negerinya. Untuk apa? Sebagai budak lagi yang bisa membangun negara Mesir. Akhirnya Firaun memutuskan untuk mempersiapkan segala kereta perangnya, perwiranya, tentaranya, dan dia ikut untuk mengejar bangsa Israel di tengah perjalanan. Nah, di sini adik-adik, di tempat lain orang Israel ini baru sampai di tepi laut Teberau, dan mereka berhenti di sana. Karena apa? Karena tidak mungkin mereka bisa menyeberang. Ya, orang Israel ini bingung harus ngapain. Sementara di belakang tentara Mesir mengejarnya. Nah, di sini orang Israel mempunyai satu masalah adik-adik yang membuat mereka putus asa, yang membuat mereka ketakutan. Padahal mereka lupa bahwa sebelumnya Allah pernah menyertai bangsa Israel ya dengan kuasanya, pernah menolong. Ada yang masih ingat nggak adik-adik? Kuasa Tuhan sebelumnya menolong bangsa Israel. Ya, tadi ya, yaitu 10 hukum 10 dari tulah ya yang diberikan oleh kuasa Tuhan kepada bangsa Mesir. Dan yang kedua, adik-adik, Tuhan menyertai bangsa Israel dengan tiang api ya dan tiang awan untuk menemani orang-orang Israel. Pada siang hari terlindung dari panas, malam hari ada penerangan. Mereka lupa bangsa Israel ini karena mereka panik, takut. Malah akhirnya mereka marah sama Musa. Mereka bilang ini, adik-adiknya bisa baca nanti di Alkitab. Hei Musa, tahu seperti ini lebih baik kami kembali ke tanah Mesir. Ya, walaupun kami jadi budak, tapi kami masih bisa makan, masih bisa hidup. Daripada kau biarkan kami mati di sini. Marah kepada Musa yang sudah menolong lewat kuasa Tuhan ya. Tapi di sini Musa tidak terpancing marah. Musa bilang, "Hei, tenang, kalian tenang dulu. Percaya kepada Tuhan yang pernah menolong kalian. Ya, kita berdoa, kita yakin Tuhan pasti akan menyelamatkan kita. Ya, kita harus percaya itu." Tapi orang Israel bilang, "Bagaimana caranya Tuhan menolong kita?" Lalu ada yang bilang, "Lihat tuh, di depan sana laut begitu luas. Gimana caranya kita mau nyebrang? Kita nggak punya perahu, nggak punya kapal. Masa mau berenang? Nggak akan kuat dong menyeberang lautan ya." Nah, gimana nih caranya? Lihat tuh, orang Israel, orang-orang tentara Mesir di belakang sana sudah mengejar kita. Wah, udah, kita bisa mati semua. Seperti itu ya. Tapi Musa dengan tenang adik-adik, dia berdoa, meminta petunjuk dari Tuhan. Ya, dan akhirnya Musa melangkah ke tepi lautan, lalu dia dapat petunjuk dari Tuhan. Seperti apa adik-adik? Dengan tongkatnya dia julurkan ke tengah lautan tadi ya. Tiba-tiba apa yang terjadi? Sebelumnya Musa bilang Tuhan akan menolong kita. Dan adik-adik mungkin udah tahu ya. Tiba-tiba apa? Laut terbelah dua. Di tengahnya seperti ada dataran kering. Jalan ya seperti itu. Lalu
Lalu Musa bilang, ayo saudara-saudara, kita akan pergi melalui jalan itu. Tuhan sudah membukakan jalan bagi kita. Wah, orang Israel sempat kaget juga ya. Tapi mereka akhirnya mau jalan. Nah, ketika mereka jalan menyeberangi jalan kering tadi, di kirinya tembok air, di kanannya tembok air ya. Tentara Mesir sudah semakin dekat. Tapi Tuhan masih menyertai. Akhirnya mereka menyertai sampai ke seberang Laut Teberau atau Laut Kolsom ya. Mereka selamat sampai sana. Dan saat orang tentara Mesir datang dengan kereta perangnya sudah masuk dalam lautan, Tuhan menolong dengan kuasanya. Air laut tertutup kembali ya. Dan apa yang terjadi? Tentara Mesir termasuk Firaun akhirnya mati tenggelam di dalamnya. Nah, adik-adik, dari sini kita bisa belajar apa? Yang pertama, ya, perjalanan orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan itu banyak menghadapi rintangan, banyak menghadapi kesulitan. Ya, salah satunya tadi dikejar oleh tentara-tentara Mesir. Tapi ketika orang Israel ketakutan, panik, Tuhan menolong mereka. Akhirnya apa? Mereka punya keberanian untuk maju. Ya, maju melangkah menyeberangi dataran kering tadi tengah lautan. Coba kalau orang Israelnya tidak punya keberanian, padahal Tuhan sudah menolong, nggak mau, takut tenggelam, mending pulang lagi atau mending ditangkap. Ya, apa yang terjadi? Tapi karena Tuhan menolong orang Israel, mereka punya keberanian dan mereka akhirnya selamat sampai seberang lautan ya, seperti itu. Kita bisa belajar di sini adik bahwa Tuhan mengasihi dan menolong umatnya, yaitu umat Israel saat itu ya. Tuhan menyatakan kuasanya sehingga orang Israel semakin takjub akan kuasa Tuhan seperti itu. Nah, adik, nanti di sini ada video ya, kalian bisa lihat, bisa klik nanti di link deskripsi videonya tentang pelari atlet ya yang berlari di atas lari rintangan gawang ya, lari gawang rintangan. Nah, di situ bisa kita lihat bagaimana seorang atlet itu bisa sampai ke finish. Ya, nanti kalian bisa lihat ya. Itu dia harus melewati rintangan tadi. Kalau dia nggak mau melewati rintangan tadi, bisa sampai finish nggak? Nggak bisa ya, jadi ya harus melewati itu baru dia bisa sampai tujuan. Nah, adik-adik, setiap kita ya, termasuk kakak, adik-adik, pasti punya yang namanya cita-cita, ya, punya harapan, punya keinginan, ya. Tapi masalahnya adik-adik, dalam setiap kita mencapai tujuan itu ada yang namanya proses. Nah, bagi yang belum ngerti, bisa tanya papa mamanya ya, apa itu arti proses, ya. Dan ketika kita berusaha mencapai tujuan tadi, cita-cita tadi, itu pasti banyak yang namanya rintangan, halangan. Nah, adik-adik pasti punya ya masalah masing-masing ya, terutama di tengah pandemi ini adik-adik. Mungkin kalian merasa, bosen ya di rumah terus, pengen jalan-jalan, kalau anak-anak nggak boleh, ya, pengen ketemu sama temen, sama saudara nggak boleh, ya, pengen ke tempat wisata juga nggak boleh. Itu mungkin salah satu rintangannya adik-adik ya, seperti itu. Nah, tapi apakah kita sama seperti orang Israel tadi marah-marah ya sama Musa seperti itu? Tentu tidak ya, tidak ada gunanya kita marah-marah. Mungkin kita merasa kesel iya, kecewa iya ya, tapi kita belajar dari sini bagaimana seperti Musa tadi berdoa, meminta tolong kepada Tuhan. Pasti Tuhan punya rencana yang terbaik ya. Seperti bangsa Israel tadi ya, Tuhan punya rencana yang terbaik. Gimana nih caranya nyeberangi lautan? Tapi karena Musa berdoa pada Tuhan, minta pertolongan, dibuahkan jalan. Dan juga dibuahkan jalan. Salah satunya apa adik-adik? Adik-adik bersyukur loh. Walaupun adik-adik di rumah ya, seperti tadi dibilang oleh Kak Yaya tadi ya, kita masih bisa belajar ya, belajar di rumah. Yaitu dengan apa? Bisa menggunakan YouTube ya, bisa menggunakan program lain. Itu masih bersyukur loh adik-adik.
Lalu kalian juga berdoa supaya papa mama juga diberikan rezeki, ya. Karena kan untuk belajar di rumah menggunakan internet harus butuh kuota ya. Jadi kalian jangan marah sama papa sama mama, bosan pokoknya aku malas belajar gini-gini terus. Jangan seperti itu adik-adik. Belajar bersyukur, ya seperti itu sehingga papa mama juga bisa senang dan akan senang untuk apa? Mencari uang juga, ya untuk biaya misalnya yang tadi ya. Kuota, biaya yang lainnya seperti apa. Lalu ada juga bersyukur masih bisa mendengarkan firman Tuhan, ya. Gak semua bisa dapat seperti itu. Nah, adik masih bisa bersyukur seperti itu ya. Nah disitulah nanti adik semakin rajin belajar, ya. Takut akan Tuhan seperti orang Israel tadi ya. Salah satunya apa dia? Salah satu takut akan Tuhan itu, yaitu dengan apa? Mengandalkan Tuhan dalam setiap hidupnya. Dalam setiap hidup adik-adik ya, dalam setiap hidup kita, andalkan Tuhan. Jangan berjalan sendiri. Kalau orang Israel berjalan sendiri, mengandalkan diri sendiri, mereka tidak akan bisa menyeberangi Laut Teberau, ditangkap oleh tentara Mesir ya. Tapi karena mengandalkan Tuhan, Tuhan tuh pasti menolong kita. Sehingga ketika kita berhasil, yang pertama adik, kita tidak merasa sombong. Karena ini adalah apa? Pemberian dari Tuhan, ya. Lalu kenapa kita harus mengandalkan Tuhan? Ketika adik-adik juga berhasil, ya, dalam cita-cita, dalam rencana, tujuan, adik-adik tidak pelit, tapi mau membagi apa yang sudah Tuhan kasih, ya, seperti itu. Jadi dari sini kita belajar adik-adik, orang Israel punya keberanian untuk maju, melangkah ke seberang lautan karena ditolong oleh Tuhan. Kita pun harus yakin adik-adik ya, Tuhan pasti menyertai kita, baik dulu, ya sekarang dan nanti. Ya, adik-adik minta pertolongan dari Tuhan. Tuhan, gua akan jalan. Ya, biarlah dalam kondisi seperti ini saya boleh mengucap syukur dan mengandalkan Tuhan seperti Musa dan orang-orang Israel diselamatkan. Nah, jadi dalam mengandalkan Tuhan itu adik-adik ya harus sungguh-sungguh berdoa. Berdoa itu apa sih Kak? Bicara sama Tuhan, ya. Jadi jangan misalnya gini adik-adik ya, pas lagi makan itu saya mau makan, amin. Nanti mau tidur. Nah, jadi ya berdoa itu seperti komunikasi. Kayak juga kan kalau bilang sama papa, mama, sama saudara, ya sama pengasuh atau sama guru kan nggak mungkin ngomongnya apa saya mau makan, apa saya mau uang sekolah atau apa, kan nggak mungkin. Pasti ngomongnya yang sopan, yang pelan. Kita pun harus seperti itu adik-adik. Sama seperti Musa tadi, dia minta tolong sama Tuhan. Tuhan, tolong umatmu ini. Kau selamatkan umatmu ini, ya. Itu adik-adik ya, kita harus yakini kita punya Allah yang setia, menolong, menyertai kita, maka mintalah sama Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan pertolongan, kebaikan kepada kita. Ya, karena kita apa? Kita adalah umatnya juga. Itu adik-adik ya, kita punya iman bahwa Tuhan menyertai kita. Amin. Baik, firman Tuhan untuk pagi hari ini, Tuhan Yesus menyertai kita. Nah adik-adik, sekarang kita mau buat aktivitas. Aktivitasnya apa Kak? Ini nih, kita mau bikin aktivitas cerita tentang bangsa Israel yang menyeberangi Laut Kosong ya. Nah seperti ini nih. Nah cara buatnya mudah sekali adik-adik. Mau tahu caranya? Yuk kita lihat yuk. Nah oke adik-adik, untuk bahan-bahan membuat tadi ini ya, yang bahasa Israel menyeberangi Laut Kosong, gampang sekali. Pakainya barang-barang bekas yang masih ada di rumah ya. Jadi nggak usah repot cari-cari beli-beli di mana-mana ya. Nanti juga siapkan alatnya, ada gunting, ada lem, terusnya pensil warna kalau mau diwarnain ya. Nah ini ada nih, kita kebenaran ada kertas warna nih Kalena ya. Tapi kalau nggak punya kertas warna, bisa juga warnain kertas putih kalian warnain. Oke, sekarang pertama ya Kalena bantuin kakak ya. Kita akan buat dulu lautnya. Oh lautnya nih, ini tadi yang laut kosongnya yang berbelah gitu ya. Nah kita buatnya nih, ambil contohnya kita pakai warna biru. Ya, yuk ikutin kakak ya. Kita bagi dua dulu gini adik-adik. Oke, kita bagi dua. Kertasnya seperti ini. Ya.
Kalau sudah dibagi dua, ya, nanti kalian gunting dulu. Nah, ini ada belahannya kan, kalian gunting dulu belahannya. Oke, guntingnya. Oke, gitu. Oke, nah, nanti setelah digunting, kalian satukan lagi. Oke. Nah, bawahnya gini kalian dilipat nih. Bawahnya dilipat seperti ini. Nah, dilipat seperti ini. Kalau sudah, lipatnya agak dalam Kak. Nah, agak dalam Kak. Nah, oke. Nanti kalau sudah, kita buat guntingan aja di sini. Nah, perhatikan adik-adik ya, nanti guntingnya jangan sampai batas garis lipatannya aja. Tuh, seperti ini. Oke, terus lanjut lagi. Ini ya. Terus semuanya digunting. Dikasih jarak ya, kasih jarak masing-masing. Oke. Ukurannya berapa? Bebas ya. Nggak usah terpatok harus ukurannya 1 cm, 2 cm, nggak usah. Oke, semuanya kalau sudah. Nah, ini Kak. Nah, kita udah jadi nih, lumba-lumba seperti ini nih. Nah, gimana ya caranya supaya jadi lengkung seperti ini? Nah, ini ada triknya. Buat adik-adik yang kalau kesulitan sama trik ini, boleh manual. Ya, manual nanti digulungin gini satu-satu gini. Ya. Ini boleh. Nah, kamu kasih triknya nih biar langsung semuanya melengkung. Lihat nih Kak. Makanya gampang banget. Ini tinggal guntingnya, pakai guntingnya dipegang gini nih. Wih, bisa langsung melengkung Langsung gitu ya, Kak? melengkung dong. Tuh, lihat tuh. Langsung melengkung. Iya. Langsung melengkung kan tuh. Langsung melengkung. Iya, nggak usah capek-capek. Nggak usah capek-capek tuh, udah lengkung tuh. Nah, cobain. Cobain ya. Tuh, udah jadi deh laut kosongnya. Ya. Bisa Kak? Gimana tuh Kak? Oh, nah masukin. Nah, lengkung kan? Langsung Tuh. jadi. Nah, lagi Kak. Mudah kan Kak? Iya, nggak terlalu susah. Kalau bisa ya. Jadi ya. Tuh. Nah, nanti nih Kak, nanti pakai kertas yang agak tebal gitu ya, atau karton atau apapun yang agak tebal, kertas polos juga nggak masalah. Ini nanti kalian lem ke sini, seperti ini. Nanti ini dilem. Oke, dilem ke sini. Oke. Lautnya jadi deh, lautnya. Oke, ini lautnya sudah jadi. Kebalik. Nah, ini. Lautnya. Letoy. Boleh nanti kalau itu tinggal digulung-gulung lagi ya, kalau letoy ya. Nah, ini yang tadi seperti cerita Kak Puka tadi tuh, si ininya jadi seperti dinding gitu ya, dinding air, dinding laut. Nah, nanti sudah seperti ini. Nah, kalau lihat di sini kan ada orang-orangannya ya. Iya. Nah, tadi Kak Lena udah ada triknya. Gimana Kak Lena? Ini aku bantuin dulu Kak Lena. Nah, kalau untuk gambar orang-orangannya itu, adik-adik bebas sih mau gambar kayak gimana. Cuma di sini kakak contohin itu kayak gini. Jadi ada badannya, ada tangannya, juga ada kepalanya. Pokoknya kalau adik-adik tahu gambar yang lebih simple, lebih gampang lagi itu boleh banget adik-adik. Bebas ya Kak Lena Bebas ya. banget. Nah, ini biar kelihatan kayak satu bangsa gitu yang nyebrang Kak, kita bikin orang-orangnya 2 ya. Jadi gambarnya 1 kali aja, tapi kertasnya kita lipat, lalu kita gunting sama-sama. Jadi nanti hasilnya jadi 2. Oke, akan gunting dulu ya gambar orangnya. Wah, Kak Lena nggak mau kalah ya, jadi magic juga ya. Iya dong, kita harus kerjainnya semenarik mungkin kayak ya, biar asik. Kakak bantu bikin lautnya dulu ya kan. Bikin lautnya. Iya. Wow, lautnya. Wow, menarik. Biar kayak laut kosong ya, terbelah Laut 2. kosong terbelah 2 tuh ada daratnya di sini ya. Seperti ini. Wah, ini
langsung jadi 2 nih kayak berarti ya. Iya, langsung jadi 2. Nih, kalau jadi gunting, tada, jadi 2 Weh, langsung. bener langsung jadi 2 ya. Nah, terus ini gimana nih kayaknya? Nah, nanti kalau udah bawahnya kalian lipat aja sedikit. Nah, lipat. Ya, bisa kita ambil yang kuningnya ya buat depannya ya. Nah, dilipat ini supaya nanti bisa berdiri. Tinggal kita lem. Nah, sih. Lem ya. Oke. Kita tempel di sini. Nah, dia jadi berdiri deh. Nah, jadi deh. Jadi deh. Ya, seperti ini adik-adik. Mudah kan? Oke, selamat mengerjakan ya adik-adik ya. Nah adik-adik, keren kan hasilnya? Nah, kalian bisa bikin ya nanti di rumah ya. Nah adik-adik kalau sudah jadi, nanti jangan lupa untuk difoto sama hasil karyanya. Nah buat adik-adik juga yang kalau misalkan, aduh nggak mau bikin ini ya, nggak apa-apa, boleh kalau seneng nyanyi ya, boleh nyanyi juga ya kayak tadi. Boleh banget. Ya, Lagu lagu. yang Musa menyeberangi laut kosong. Ah, itu juga boleh tuh nyanyi-nyanyi di videoin, minta mama untuk videoin untuk kelas balita dan kelas kecil kita aktivitas ini. Nah, kalau tengah besar apa? Kalau untuk kelas tengah dan kelas besar, kalian harus ngerjain kuis. Nah, kuisnya itu linknya ada di kolom deskripsi di bawah ini. Oke adik-adik, selamat beraktivitas ya. Adik-adik, mari kita berdoa untuk menutup firman Tuhan minggu ini ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang sudah kami baca, kami dengar tadi. Biarlah kami belajar di sini Tuhan, penyertaan Tuhan kepada Musa dan umat Israel yang Kau selamatkan ketika mereka menyeberangi Laut Teberau. Kami juga boleh Tuhan belajar dari sini bagaimana Tuhan mengasihi umat-Mu, Tuhan mengasihi kami sebagai anak-Mu. Masing-masing kami Tuhan punya masalah, masing-masing Tuhan kami punya cita-cita dan harapan. Tapi kami yakin bahwa Tuhan akan selalu menyertai kami. Kami punya iman bahwa Tuhan akan menolong kami, memberikan kami jalan keluar. Sehingga dalam mengatasi masalah itu Tuhan, kami tidak marah-marah, kami boleh bersyukur atas apa yang sudah kami terima. Sehingga dalam setiap permasalahan, dalam setiap rencana kami ke depan, kami punya keberanian, kami percaya bahwa Tuhan membukakan jalan bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapak, doa ini kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Nah adik-adik, sekolah minggu sudah selesai. Sampai jumpa Minggu depan.